2 Maret 2020. Kasus positif pertama di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai protokol telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, jumlah kasus masih saja meningkat. Per 22 September 2020, kasus positif di Indonesia mencapai 257.000 kasus. 188.000 diantaranya sembuh dan 9.977 meninggal dunia. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat drastis setiap harinya, apakah penerapan protokol kesehatan di Indonesia sudah efektif? Enam bulan telah berlalu sejak kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia. Namun hingga saat ini, pertambahan kasus terus meningkat tiap harinya dan konsisten berada di angka ribuan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan COVID-19. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sampai mengambil langkah untuk melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah tertentu. Lantas, mengapa angka penularan tak kunjung berhasil untuk ditekan? Mungkin kita akan bilang karena karakter masyarakat Indonesia itu memang pada dasarnya susah diatur. Atau mungkin karena mereka lebih suka membaca hoax dan teori konspirasi dibandingkan data-data dan berita ilmiah. Atau ada juga yang berpendapat kalau masyarakat Indonesia itu lebih peduli dengan uang dibandingkan kesehatan mereka. Seperti pendapat yang satu ini, di negara yang majority low class, yang tidak terdidik, kurang mampu, jangankan meminta memakai masker, bahkan ada dikatakan COVID hoax, konspirasi, dan lain-lain. Apakah valid jika kita menganggap masyarakat low class sebagai satu-satunya penyebab angka penularan terus meningkat di Indonesia? Saya kemudian melakukan sebuah survei kecil kepada kelompok masyarakat yang bekerja dari rumah untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Hasilnya, saya menemukan banyak jawaban yang senada dengan pendapat tadi. Mereka menganggap masyarakat yang tidak patuh itu sebagai masyarakat yang apatis dan egois, yang tidak percaya dengan COVID dan menganggap itu hoax, atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Mudah bagi kita untuk berpendapat seperti itu karena kita mempunyai privilege untuk dapat bekerja dari rumah. Sedangkan beberapa orang di luar sana mungkin menggantungkan hidupnya dalam penghasilan harian sehingga mau tidak mau mereka harus tetap bekerja dan keluar di tengah pandemi untuk melangsungkan kehidupan mereka. Salah besar jika kita menganggap masyarakat low class sebagai satu-satunya kelompok masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Karena jika kita ingin bandingkan dengan negara Amerika Serikat yang sebagian besar penduduknya adalah kelas menengah, jumlah kematian akibat COVID-19 sangat tinggi di sana dibandingkan dengan Indonesia. Amerika Serikat sendiri adalah negara dengan jumlah kasus positif tertinggi di dunia dengan 7,6 juta kasus dan lebih dari 204.000 meninggal dunia akibat COVID-19. Sebagian besar responden mengatakan penerapan protokol kesehatan di daerah mereka tidak ketat, padahal beberapa dari mereka tinggal di kawasan yang padat penduduk dan 50% tidak mengetahui adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat kurang patuh terhadap protokol kesehatan adalah karena penerapannya sendiri belum optimal. Selain itu, sosialisasi aturan kepada masyarakat juga masih kurang mengingat masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Masyarakat diharapkan aktif untuk mencari informasi mengenai protokol kesehatan, padahal banyak kelompok masyarakat yang sejak awal tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan agar kita dapat bertahan
di tengah situasi pandemi seperti ini? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah saling membantu, bantu mereka yang terdampak ekonominya. Kedua, saling mengingatkan, ingatkan dan bantu masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang bisa pemerintah lakukan yang pertama adalah lebih konsisten lagi dalam memprioritaskan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah sosialisasi yang lebih intens dan menyeluruh. Dan ketiga adalah tunjukkan contoh yang baik di hadapan publik. Jika ingin kurva penularan segera melandai, jangan hanya berandai-andai. Agar protokol berjalan efektif, kita perlu adanya disiplin kolektif. Bukan konser yang dibutuhkan rakyat, tetapi konsistensi bersama agar kita selamat.